akreditasi. Yang ditunjuk itu Puskesmas Kelapa untuk dan Sekarjo. Sebetulnya ini Bapak mau tak mau harus siap untuk menghadapi akre, dan kita juga akan menghadapi persiapan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Puskesmas Kelapa akan ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD. Salah satunya kita Puskesmas Kelapa ini harus kita hadapi, harus dilakukan persiapan. Jadi memang di tahun ini pekerjaan kita cukup berat untuk Puskesmas Kelapa. Pak Tamini juga selaku Kasurat akan menghadapi masa purna bakti desa nanti untuk ditetapkan sebagai desa siaga. Kemungkinan yang akan ditetapkan itu desa, tapi nanti akan ada bimbingan, semacam bimbingan dan semacam launching gitu untuk desa pemilihnya desa siaga, dan harapannya benar-benar menerapkan desa siaga, yang mana desa siaga ini sudah mati dulu setelah Mancung, tak ada lagi. Belum lagi demam berdarah, belum lagi ada program yang lain kan. Semua akan harus kita hadapi di tahun ini. Jangan sampai ada peningkatan seperti demam berdarah, kematian bayi yang sampai ada di wilayah kita. Semua ibu hamil harus tercover BPJS. Nah, ini masih ada satu PR saya di Desa Kusuk. Ada ibu hamil yang tidak punya KTP, tidak punya kakak, yang mana bukan warga kita sebetulnya, tetapi siapapun orang yang datang ke kita itu adalah tanggung jawab kita. Saya sudah turun kemarin dengan ibu bidannya, tapi orangnya tidak ada di rumah. Ini masih menjadi PR bagi saya, karena hari ini mau ke sana juga, kantor desa tutup, hari Senin ada linsek. Memang bertumpuk-tumpuk ini kegiatan. Semoga ini yang ibu hamil yang di Kusuk ini bisa ada jalan keluar, jangan sampai tidak tercover BPJS. Nanti yang mau melahirkan malah tidak ada asuransi. Kalau sampai Puskesmas Kelapa, oke, masih bisa kita gratiskan. Tinggal saya gratiskan aja, saya bilang gratis kan. Tapi kalau sudah ke rumah sakit kan ini sudah bukan wilayah kita. Ini sulit karena ibu hamil ini bukan orang yang mampu. Kita sudah survei ke sana. Masalahnya ini juga dia bukan nikah secara resmi, tapi nikah siri. Tidak punya kakak, tidak punya KTP. Kalau ada KTP masih bisa ya. Mau ngecek juga bingung ini gimana mau ngecek BPJS, sedangkan punya BPJS atau tidak gitu. Orang juga akan kooperatif pasiennya. Saya memanggil para bidan semua di wilayah kerja Puskesmas Kelapa ini. Ada rotasi bidan, yang mana ini sebetulnya saya sudah terima surat perintah tugasnya ini per tanggal 9 Juni kemarin. Saya waktu itu lagi di Jakarta, lagi ikut pelatihan TKM dengan tim. Terus saya terima WA ini dari Dinas Kesehatan. Tapi karena memang begitu waktu lalu Kepala Dinas sempat menelpon saya agar cepat untuk mengeksekusi ini, artinya menyampaikan ini kepada teman-teman semua. Tetapi saya bilang sabar dulu karena memang banyak kegiatan dan saya belum sempat. Masalah desa siaga aja ini belum sempat saya ke tebing untuk koordinasi dengan kepala desanya, belum sempat ini karena banyak kegiatan, sangat banyak. Memang biasa ya di pertengahan tahun sampai akhir tahun. Yang BLUD aja berkas yang harus disiapkan itu menumpuk banyak. Akreditasi juga begitu, tapi kemarin akreditasi ini saya sampaikan kepada Bidang Yankes agar kita kerjasama. Ada 5 bab, yang mana 5 bab ini dibagi.
misalkan puskesmas Kelapa mengerjakan bab 1, puskesmas Mentok misalkan bab 2 gitu, dibagi. Saya pikir ini adalah suatu hal yang biasa sebetulnya. Suatu hal yang biasa, guru-guru itu dia pindah dari SDA ke SDP itu sering. Tapi di kita ini memang jarang terjadi. Tetapi itu hal yang biasa. Kedepannya juga seperti itu. Nanti kalau ada teman-teman yang sudah bosan juga ataupun sudah terlalu lama di desa, ya kita pindahkan juga ke puskesmas, ada di puskesmas ke desa, ataupun teman-teman yang ada di sini pindah ke puskesmas yang lain itu seperti perawat ataupun petugas kesehatan yang lainnya boleh nanti untuk penyegaran. Termasuk saya kalau memang saya dipindahkan oleh pimpinan ke tempat lain yang memang harus saya hadapi dan harus saya jalani sebagai ASN ataupun sebagai pekerja, ya kita harus ikuti aturan yang ada ataupun kita jalani perintah pimpinan. Ya. Kalau kita ini kan pimpinannya bupati, kepala dinas, di atas kepala dinas kan ada sekda, ada di atas sekda ada bupati. Ya, kalau kita bekerja di orang itu memang harus ikut, harus patuh terhadap yang sudah diperintahkan begitu. Jadi perlu saya sampaikan ibu-ibu bahwa saya menginginkan ibu-ibu ini nanti per 1 Juli aja untuk pindahnya. Per 1 Juli karena saya pikir ibu-ibu pasti punya banyak PR di tempat bekerja ibu, di tempat unit kerjanya. Ya, itu tolong diselesaikan. Tolong diselesaikan bidang desa, itu tolong diselesaikan terkait PR, entah pohon, entah apapun terkait dengan ada di puskesdes itu tolong diselesaikan. Jangan sampai nanti pindah dari situ membuat PR bagi teman yang baru, teman yang pindah. Ya. Sama kita harus saling kerjasama dan saling mensupport. Gitu. Jangan sampai sama nakes aja saling sikat. Tidak seperti itu ya. Jadi harus saling kerjasama kita. Perlu saya sampaikan, artinya bagi teman-teman yang ada di Bonet per 1 Juli nanti yang pindah ke desa itu jadwalnya sudah berubah ya. Digantikan dengan teman-teman yang dari desa pindah ke Bonet. Teman-teman yang dari Bonet, dari desa untuk pindah ke Bonet itu harus siap untuk menjalani namanya tugas shift. Ya. Saya tidak mau tahu, harus menjalankan shift sesuai dengan shift yang sudah dibuat oleh kepala ruangannya nanti. Terkait rumah ibu, misalkan bidan apni rumahnya tadi Sualian atau di Pakal gitu, itu memang sudah ya tidak apa-apa, yang penting diatur aja jadwalnya, jangan sampai kosong gitu, sesuai dengan jadwal shiftnya masuk gitu. Kemudian juga mungkin bidan Marlela sama gitu, harus sesuai dengan shiftnya bekerja. Dan harapan kami dengan adanya refreshing ini bisa meningkatkan pelayanan yang ada di desa maupun di puskesmas, membantu ya, bisa meningkatkan. Tidak perlu panjang lebar karena memang hari ini kita juga akan ada perpisahan dengan Pak Tamini karena beliau akan menghadapi Purna Bakti. Kita akan ada kegiatan perpisahan. Maka dari itu saya akan membacakan untuk perpindahan tugas daripada ibu-ibu bidan semua. Nanti kalaupun ada pertanyaan setelah ini boleh disampaikan kepada saya ataupun kepada Pak Tamini. Jadi nanti per 1 Juli, sebenarnya ini memang bukan per 1 Juli tetapi per 9 Juni 2023. Tapi karena saya sampaikan tadi bahwa banyak kegiatan dan pun saya memahami kalau di Bonet itu sudah terbuat jadwalnya takut terganggu, jadi saya kasih untuk perpindahannya itu per 1 Juli aja. Untuk bidan Nur Apni dari Pustu Mancung pindahnya ke Bonet Puskesmas Kelapa. Kemudian bidan Marlela dari Dendang itu ke Bonet Puskesmas Kelapa. Kemudian bidan Tina dari bidan Belit ke Bonet Puskesmas Kelapa. Kemudian bidan
Novitasari dari Kayuwaran bergeser ke Sinarsari. Kemudian Bidan Sri Rosyanti dari Puskesmas Kelapa bergeser ke Puskesdes Payak. Kemudian Bidan Merawati dari Puskesdes Payak bergeser ke Endang. Kemudian Bidan Pipin dari Ponet bergeser ke Mancung. Kemudian Nanda dari Ponet ke Puskesdes Sungkai. Bidan Rini dari Puskesdes Sinarsari ke Puskesdes Simpang Bulim. Bidan Hilda dari Puskesdes Simpang Bulim ke Puskesdes Ganjan. Kemudian dari Bidan Dia dari Dusun Rangkuy ataupun Puskesdes Rangkuy, yang mana Puskesdes ini memang saya pikir tidak layak untuk ditempatkan oleh bidan, karena kondisi itu bukan Puskesdes tapi pustu. Itu hanya 3x4 ditempatkan oleh seorang bidan yang mempunyai 2 anak, 1 suami. Artinya di situ ada 4 orang yang tidur dan memberikan pelayanan juga di dalamnya. Ini sangat tidak kurang layak bagi saya ya. Sudah pernah saya sampaikan kemarin waktu rapat hari apa itu? Dan BPKD, kepala BPKD untuk mendirikan Puskesdes di Rangkuy ini, karena memang tidak layak. Tetapi kembali lagi, yang namanya pengambil kebijakan dan keputusan itu bukan ada di kita hanya bisa mengusulkan saja. Saya menginginkan ada pustu ataupun Puskesdes yang dibangun di sana sehingga bisa memberikan pelayanan di Rangkuy. Otomatis karena Bidan Dia kita pindahkan ke Puskesdes Kayuwaran agar bisa mengcover Rangkuy, tetap mengcover Rangkuy dengan kerjasama dengan Bidan Pipin yang ada di Mancung nanti, karena memang lebih secara geografis lebih dekat ke Mancung. Otomatis di situ bidannya tidak ada yang tidur di situ, tidak ada yang tidur, tetap memberikan pelayanan dari Puskesdes Kayuwaran. Karena tidak layak sekali. Saya sebetulnya dari dulu kasihan gitu dengan Bidan Dia ini. Dan Nopi dari Puskesmas Kelapa bergeser ke Puskesdes Belit. Jadi Bapak Ibu, inilah saya bacakan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kesehatan yang dibuat tertanggal 9 Juni tahun 2023, yang mana surat perintah ini berisi mengenai kepada bidan yang terlampir untuk dapat bertugas sebagai bidan sesuai dengan tempat tugas yang sudah ditetapkan berdasarkan tanggal ini, dan surat perintah tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 Juni 2023 dan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan di kemudian hari. Kemudian perintahnya di sini juga agar segera melapor kepada kepala Puskesmas Kabupaten Bangka Barat. Mungkin Bapak Ibu, Ibu-ibu semua kemarin sudah menerima mungkin ya, karena memang ini sebenarnya disampaikan kepada ibu-ibu semua dari Dinas Kesehatan ke ibu-ibu dan bisa melaporkan kepada kami Puskesmas Kelapa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon ini nanti terkhusus Bidan Helda, saya minta nanti Senin sudah pindah ke Ganjan, karena memang saya tidak sempat karena ada lokmin, bisa lapor langsung ke Pak Kadesnya. Segera tinggalkan Simpang Bulim per Senin sudah di Ganjan, karena memang permintaannya harus segera itu di Ganjan dan ya Senin dan Ganjan dan Belit. Tetapi karena Belit masih Nopi belum selesai untuk jadwal Ponet, tetap per 1 Juli. Tapi khusus Bidan Helda saya minta Senin sudah melapor ke kepala desa, karena Bupati kemarin nelpon kepala dinas nelpon saya agar segera diisi untuk Sungkai dan Ganjan. Tapi untuk Sungkai tetap, karena memang masih ada hutang dinas, tetap per 1 Juli. Untuk teman-teman yang lain juga per 1 Juli nanti atur nanti untuk bisa mendampingi ya. Mudah-mudahan saya bisa mendampingi, kalaupun tidak bisa mohon melapor saja langsung dengan membawa surat perintah tugas nanti
Terus semua itu akan diperjuangkan ya, seperti pintu ya, ataupun ada kebocoran akan diperjuangkan, karena memang ke depan kita ini lebih diperhatikan mudah-mudahan. Kalau memang kondisinya sudah sangat urgent untuk diperbaiki, saya pikir akan langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan. Karena terbukti kemarin Putu Budi itu langsung diperbaiki. Dalam waktu 1 bulan langsung diganti atapnya. Karena memang sudah bocor, itu bidangnya sampai sempat kena ya, runtuhan plafon, sehingga bidangnya sempat ada luka-luka sedikit dan langsung diperbaiki. Jadi terkait saya juga turun ke warang, dan kalau hanya pintu ya, jendela ini bisa di-cover sama DKI. Tapi kalau sudah atap yang itu nggak bisa, nggak mampu lagi kita cover, karena memang harus minta bantuan APBD. Saya sampaikan karena habis ini kita ada acara makan-makan dan acara Purna Bakti Batam ini. Kepada ibu-ibu sebelum menutup kegiatan ini, saya beri waktu dan ruang untuk bertanya dengan waktu seluas-luasnya untuk berjalan. Tapi jangan banyak juga, nanti kalau sudah siap kita mau ada acara lagi kan. Ini benar-benar jangan sampai nanti misalnya ini kayak itu tidak jelas-jelas tuh Allah dari mulai Allah segala perlengkapan pokoknya harus jelas pohon. Misalnya posisi di mana. Ya nanti pas lah ini dulu ke Elda lah dulu ke ini, itu harus jelas-jelas benar-benar. Masalahnya tuntutan anunya tuh nanti laporan barang tuh arah kita banyak rentetannya nanti kalau tidak jelas. Nah itu banyaknya tuh sambil negara ini kapitasi PTPP kita terbengkalai. Kalau sudah dari lagi PR yang ada di situ kita tolong diselesaikan. Sampaikan saat operan itu benar-benar. Saya kembalikan kepada Pak tadi. Teman-teman sekalian, jadi itu tadi penyampaian dari pimpinan kita berkenaan dengan SK yang ada. Nanti mungkin dihubungi pihak TU ya, secara tulisnya mungkin nanti untuk pelaporan ke desanya bahwa kalian sudah menerima SK penunjukan tempat kerjanya yang baru ya. Jadi ke depannya memang banyak pekerjaan, tolong dibantu pimpinan, apalagi yang sudah pindah ke Ponet seperti Abni ya salah satunya, dibantu pekerjaan dari pimpinan ya, karena kita harus menghadapi belum akreditasi dan masalah stunting, apalagi ya ini kita ini masuk yang terbanyak ini. Itu jadi banyak PR beliau ini. Jadi saya harapkan mereka yang pindah ke puskesmas dapat mengeringankan pekerjaan beliau, jangan menjadikan beban. Jangan menjadikan beban beliau yang tampaknya sudah berat tambah berat. Saya rasa itu saja untuk pertemuan hari ini. Saya berikan semoga mereka di tempat yang baru, kita dengan suasana yang baru, kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Saya rasa itu saja Pak Pasmi. Nah, kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.